saudara yang punya ikatan sampai mati. Karena keikhlasan bisa menerimamu. Karena keikhlasan engkau bisa menerimaku apa adanya. Tidak karena baik atau buruknya persaudaraan yang karena ikhlasnya di hati. Karena Tuhannya, karena Allahnya, karena Sang Yang Widiwasa, karena satu Tuhan, ikhlas menjalani hidup bersama-sama dunia sampai akhirat. Saya akan menerangkan keistimewaan dari tanah air kita, Nuswantoro, Nusantara. Keistimewaan dari tanah air kita tidak dipunyai oleh bangsa manapun. Keistimewaan dari leluhur kita meninggalkan keluhuran budi pakerti, kebersamaan, kesejajaran, keikhlasan untuk bersama-sama membangun bangsanya. Yang tertanam dari keistimewaan di hati yaitu rendah hati, budi pakerti yang luhur, andap asor, lembah mana, sampai tertuang dalam tata cara untuk bisa tegak lurus, bisa ngomong sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan diri kita agar bisa mencapai kesucian hati. Apakah itu tata caranya? Ada sebagian yang memahami sedulur papat limo pancer. Ada sebagian yang memahami kakang kawah adi-ari. Ada yang memahami menjauhkan diri dari sifat angkara murka. Nah, itu semua agar bisa menjadi pribadi yang utuh, yang berkepribadian budi pakerti yang luhur. Luhur itu apa? Innama bu istuli utami mama karimal akhlak. Nggak ada gambarnya. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pakerti yang luhur itu akhlak yang mulia. Mulia karena silih asah, silih asih, silih asuh. Dari leluhur kita sudah mencenangkan, mencetuskan slogan-slogan untuk kemuliaan budi pakerti. Kita kupas satu persatu.
sedulur papat limo pancer. Semua manusia mempunyai sifat 4. Amarah, alwamah, mutmainnah, supiyah. Itu ilmu Jawa. Pancernya diri kita bisa mengendalikan dari sifat itu semua agar berjalan beriringan bersama. Disimbolkan dengan gambar-gambar kereta yang dikendalikan oleh kita dengan 4 tenaga, yaitu kudanya 4. Kereta, naik kereta, kita naik kereta dengan kuda 4. Itulah penggambaran dari diri kita bisa mengendalikan sifat 4 tersebut. Semua manusia memiliki sifat tersebut. Amarah, alwamah, mutmainnah, supiyah. Semua orang di dalam dunia ini untuk melakukan segala sesuatu mesti dengan keinginan. Ketika belum pernah mendapatkan kesucian hati, orang hidup hanya mengikuti keinginannya saja. Apapun keinginannya selalu urusan dunia. Sebab nafsunya, bukan sebab ikhlasnya bertuhan. Selama belum dikenalkan, dibersihkan hatinya, pancer hidupnya, diluruskan, dibimbing, didunungke. Dunung itu artinya bisa menempati porsinya amarah, bisa menempati porsinya alwamah, bisa menempati posisi mutmainnah, bisa menempati posisi supiyah. Keempat sifat itu memiliki porsi masing-masing agar membahagiakan hidupnya di dunia sampai akhirat. Oleh sebab itu, kunci dari pengendalian sifat 4 itu ada pada dirimu. Mau kau bawa kemana energi-energi dari sifat 4 itu. Keinginan-keinginan dari nafsu-nafsumu itu mau kau bawa kemana. Untuk mencapai tataran kebahagiaan di sisi Allah atau untuk menuruti keinginanmu saja. Di situ namanya niat untuk dekat dengan Sang Hyang Widiwasa. Ketika niatnya untuk dekat dengan Yang Maha Kuasa, pancernya itu ditempati. Sunan Kalijogo, salah satu sastranya, sudah ditata sedemikian rupa, yaitu mocopat. Mocopat itu asalnya dari tembung. Tembung itu ucapan, kata-kata. Kalau dibuat lagu-lagu namanya tembang. Kata-kata mutiara yang ada 11 urutan. Mulai dari Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti,
Apa sih toh lali ya? Apa Mbah No? Setelah Yo, kinanti Asmarandono, Gambyo, terus setelah Asmarandono, Gambyo. Gambo. Gambo itu eh, ketemunya titik bertemu dengan Allah. Setelah Gambo, Dandang Bulo. Dandang Bulo itu bersama Allah selalu dalam menjalani pahit getirnya hidup. Setelah itu Durmo, 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 Dharma Bakti, Dharma Bakti, berdharma bakti kepada sesama. Setelah Durmo, Pangkur, angen-angene nafsu-nafsune papat mungkur, garek luruse, garek tinggal kelurusan hatinya, lurus hatinya kepada Allah, pangkur. Megatro, ikhlas hidup atau mati hanya di jalan Allah. Megatro, pucung, putih. Pucung itu artinya pocong. Pocong itu kalau di Jawa ya putih, dibungkus kain putih. Tetapi bukan kainnya, hatinya, badannya, hati dan badan menjadi satu, namanya jiwa. Jiwanya utuh, menjiwai putih seluruh jiwanya. Jadi dibungkus luar dalam sama putihnya, itu namanya pocong. Kalau sudah putih, tercapailah keluhuran budi pakertinya. Nah, untuk bisa mencapai seperti itu, lewat tata cara Jawa ya bisa, lewat tata cara dari Islam juga bisa, lewat tata cara dari Hindu juga bisa. Apapun yang ada tata cara untuk menghadap Tuhan, semuanya bisa untuk dekat dengan Tuhan. Tinggal siapa yang membawanya, siapa yang membimbingnya. Kalau yang membimbingnya tidak mencapai tataran keikhlasan hati, kejujuran hati, keikhlasan dalam budi pakerti, tidak mampu untuk menjembatani, membawa yang dibimbing ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa dengan selamat di dunia sampai akhirat. Jadi dulur papat limo pancer itu cara mengendalikan bukan dikendalikan dulurnya, saudara yang 4 itu, tetapi dirinya itu yang dibersihkan, disucikan, hatinya dibersihkan, disucikan, agar kuat, tangguh jiwanya, menjalani hidup di dunia, tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu menguatkan dirinya agar bisa mengendalikan. Kalau dirinya belum kuat, belum suci, niscaya tidak mampu mengendalikan, menjadikan kerusakan di dunia. Kalau pada kita, saudara-saudaraku semua, semuanya sudah menempati itu semua, tinggal kesadarannya saja. Semua sudah saya buka hatinya,
Semua sudah saya sadarkan hatinya. Tinggal menjiwai keikhlasanmu bersama Allah itu. Tinggal menjiwai kerelaanmu, jiwamu, utuhmu, tangguhmu bersama Allah. Tempatnya Allah itu di mana? Sudah sering saya jelaskan. Alamatnya Tuhan di mana? Sudah sering saya jelaskan. Alamat Tuhan itu pada kerendahan hatimu, pada keikhlasanmu berserah diri. Lembah manah andap asor. Ditempati kedudukanmu di sisi Allah. Ditempati keikhlasannya, dengan kesadaran dibangun jiwanya. Jiwa yang ikhlas. Jiwa yang ikhlas. Jiwa yang utuh. Jiwa yang hidup. Ikhlas bukan tidak hidup. Setelah mencapai tataran putih ikhlas, utuhkan keikhlasanmu dengan kesadaran jiwanya. Contohnya begini. Alamatnya Tuhan dari leher ke hati, ikhlas, turunkan. Setelah ikhlas, ditempati ikhlasnya. Nah, suara orang ikhlas itu seperti ini loh. Tanpa ganjalan. Seperti ini suaranya orang ikhlas. Suaranya seperti ini. Ini kalau sudah bisa bicara berarti sudah hidup. Kalau belum hidup, berarti bisa menempati ikhlasnya saja tetapi tidak mampu berbicara. Ikhlas itu mati. Berserah diri. Terus disadarkan, sadari tempatmu itu ditempati ikhlasnya. Sadar. Nah itu terus mulai hidup. Setelah hidup, saya naikkan ke atas. Biasanya bimbingannya seperti itu. Terus menjiwai utuh pikirannya, otaknya, matanya, lisannya, semua yang ada pada dirinya bisa dibawa kepada Allah. Bukan dibuat-buat, tetapi asli, alaminya jiwa itu loh, selalu ikhlas. Ikhlasnya sampai mati. Menuju Allah, niatnya sampai mati. Niat itu ke depan, makanya setiap saya ngaji itu, pasti ikhlasnya sampai mati kepada Allah, sampai mati. Ikhlas, ikhlas, sadar, sadar. Demi Allah, demi Allah. Itu biasanya. Ikhlasnya ditempati. Kalau sudah bisa ikhlas demi Allah, terus dengan bersahaja saja bisa ditempati ikhlasnya. Dalam berbicara, bisa tetap rasa ikhlasnya. Dalam melakukan kegiatan, berafal, tetap menempati keikhlasannya. Tetapi tidak malas. Ikhlasnya menjadi jiwa. Sampai mati. Demi Allah. Itu jiwanya. Kalau belum mampu berbicara berarti di situ menyampaikan segala sesuatu pasti melalui pikirannya, bukan perasaan ikhlasnya. Kadangkala kalau senang bisa suaranya besar karena rela. Tapi karena orangnya, bukan karena Allahnya. Yang saya maksud iman itu
kerelaannya orang dibawa kepada kesadaran kerelaan pada Allah. Jadi orang tidak mampu menyakiti hatinya karena sudah suci di hadapan Allah. Secara keilmuan itu terlalu sulit untuk bisa mengendalikan diri. Tetapi secara praktek lebih mudah lagi. Semuanya bisa, tinggal menunggu kesadarannya saja. Karena kadangkala belum paham ketika dimasukkan kepada wilayah keikhlasan kepada Allah. Kurang besar, ikhlasnya kurang menjadi jiwa, kadang setengah hati. Ikhlas itu kalau tidak dikasih kesadaran hidup, ikhlasnya hanya ketika tidur saja. Tidur pun kadangkala di bawah segala beban di dunia. Bangun tidur tidak bisa sehat, tetapi menjadikan kadang terasa sakit semua di badan. Itu konsep dulur papat limo pancer dengan 11 tembang atau tembung. Kenapa Mas Kumambang Sunan Kalijogo memberikan wejangan? Kok bukan Mbak? Kenapa Mas? Simbol tauhid itu lurus, sodo lanang, ora enek sodo wedok. Simbol tauhid itu sodo atau lidi. Lidi itu enggak ada yang perempuan, adanya ya pasti lidi laki-laki. Sebatang lidi itu pasti lurus. Nah, kelurusan hatinya, ikhlas sampai tangguhnya, kalau diikat bersama-sama akan kuat untuk menyapu segala sesuatu kotor-kotor di dunia. Makanya kelurusan hati itu harus dijalani bersama-sama, tidak mampu dijalani sendiri. Mas Kumambang belum menjadi emas, emas itu maksudnya laki-laki, bukan berarti emas itu emas berharga, bukan. Tapi nggak apa-apa, wong namanya tafsir. Saya juga tafsir namanya. Tapi yang penting jelas asalnya, sumbernya. Mas Kumambang. Terus mijil, lahir kelurusan hatinya karena sudah bisa ikhlas dengan Tuhan. Terus niatnya sampai mati, lurus dengan Tuhan. Itu namanya sudah mijil. Kalau sudah mijil ada yang sinom, ada yang ngomong. Makanya banyak literatur disuruh mencari bocah angon. Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu ya penekno kanggo mbasuh dodot ira. Seperti itu. Itulah dari filosofi atau keluhuran budi orang-orang Jawa leluhur kita Nusantara dalam membimbing meninggalkan sesuatu yang berharga, diuri-uri, jangan dibaca, dihafal, diuri-uri peninggalannya, peninggalan kelakuannya itu loh. Orang Jawa tidak paham dengan kelakuan Jawanya. Diuri-uri itu dipelihara peninggalan leluhurmu apa?
budi pakerti yang luhur. Kelakuannya itu loh. Jiwamu itu loh. Mencontoh agar tidak hilang dari tanah Nusantara. Hilang jiwamu. Menjadi jiwa-jiwa yang tidak bisa kau tempati. Katanya. Ngombeneh ki gampang. Kelakuanmu ki lho gimana gampang. Piye? Ikhlasmu yang pertama dengan Allah. Sampai mati kau sadar. Ditempati ikhlasnya, dibesarkan jiwanya, dibawa ke ikhlas kepada saudara, mengikat persaudaraan sampai mati. Dengan filosofi seperti itu akan bangkitlah dari saudara-saudara kita, peninggalan leluhur kita, menjadi jiwa-jiwa kita. Peninggalan dari leluhur kita itu bukan harta benda. Jalan keselamatan. Agar engkau bisa hidup rukun, tentram, bahagia. Sehingga bisa bersyukur. Selamat dunia sampai akhirat. Apa yang kau bawa? Budi pakerti yang luhur. Itu. Mungkin saudara-saudara ada yang bisa ditanyakan, monggo semuanya. Monggo. Pripun penjelasan saya jelas apa kurang jelas? Kalau kurang jelas mungkin keterbatasan bahasa bisa ditanyakan. Jelas, Gus. Jelas, Gus. Jelas. Jelas, Gus. Jelas. Mantap, Bos. Jelas. Mantap. Jelas. Jelas. Jangan menjadi jiwa orang lain, bangsa lain. Jelas. Jiwa dari tanah airmu, leluhurmu itu loh. Bangkitkan kembali. Jangan takut. Untuk menjadi kelakuan yang kepribadian luhur kok takut. Ini tanah airmu ya. Bukan tanah air orang lain. Semua bangsa itu diberikan tanah air sendiri-sendiri. Dengan adat istiadatnya masing-masing, dengan keluhuran budi pakertinya masing-masing. Jadilah dirimu sendiri, jiwamu sendiri. Dengan keluhuran budi untuk saudara-saudaramu. Pertahankan hidupmu, pertahankan tanah airmu, pertahankan jiwamu. Berikatan sampai mati. Begitu. Insya Allah siap. Siap. Monggo yang bertanya. Ini tadi sekilas dari ungkapan yang saya yakini untuk menggenggam, mempertahankan keyakinan, keimanan bersama saudara-saudaraku semua dengan berperilaku budi pakerti yang luhur.